Yuk dibantu tap-tap layar yuk. Malam semuanya. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu teman-teman. Ya malam semuanya ya. Market cenderung sideways. Ya malam Bang Calvin. Ya sepi ya rumbennya. Artis-artis mungkin ya. Dingin-dingin. Yuk dibantu tap-tap layarnya. Yuk di tap-tap layarnya dulu teman-teman. Yuk dibantu tap-tap layar ya guys. Bang Toyibnya mana bang? Bang Toyibnya belum keluar. Dia masih tidak di atas, jadi belum muncul Bang Toyibnya. Ya. Kemarin tanggal 9 sama 21 Bang Toyib muncul ya. Bang coba analisa, sebenarnya yang dianalisa sama aja sama yang kemarin-kemarin. Tinggal ini teman-teman itu perlu melihatnya gini teman-teman. Bentar ya, tak rubah semua dulu. Jadi yang perlu dilihat itu malah besok tanggal sebelum FMC itu loh. Kalau lihatin ini masih, ini belum tentu turun, belum tentu naik. Jadi kondisi saat ini sulit lebihan. Karena apa? Market kecenderungannya sulit ditebak. Tapi kalau lihat di posisi benang ini ya, baloknya ini ya, harusnya besok hijau. Ini sampai besok pagi hijau. Harusnya loh. Bukan merah. Hari ini harusnya hijau. Bukan merah. Kalau lihat di pola bentukannya ekor lo ya, harusnya dia hijau ini. Nanti malam nanti kan hijau. Ini ekornya aja panjangnya ke atas semua. Hijau harusnya hijau. Jadi kalau hijau, skenario nya tetap sama teman-teman. Teman-teman perlu mewaspadai dia mungkin akan dinaikkan dengan skenario seperti ini. Polananya. Kurang lebih seperti itu. Nanti trapnya nanti di sini. FOMC pada tanggal 31, 30, 31 nanti dia trapnya di sini. Sekitar tanggal 27 itu mulai ya, teman-teman waspada aja. Kalau yang terjadi adalah dia dinaikkan, teman-teman mungkin bisa melihat di si BTC dan semua itu akan dinaikkan dulu, dikasih napas. Kemungkinan kalau besok ini hijau lagi, ada potensi dinaikkan sampai area 18.000 sampai 18,5.
Malah yang perlu teman-teman waspadai kalau ini yang terjadi, seperti yang sudah kita bahas berkali-kali, bisa terjadi momentum yang namanya trap kembali di sini. Di 13.000. Karena kalau teman-teman masih ingat, ini adalah FOMC sebelumnya. Sebelum FOMC dia turun. Besok FOMC-nya tanggal 31 sama nih FOMC ya. Jadwal FOMC 2023 teman-teman bisa lihat FOMC 23 melalui Google. Teman-teman nanti akan langsung membaca langsung, bisa membaca langsung FOMC tahunnya 2023. Itu mana? 2023. 2023. Orang malah 2023. Muncul 2023. Loh, ini ada loh. 3 Januari itu ada itu ya ternyata ya. Nih. 3 Januari ternyata ada FOMC loh. 3 Januari ini apa nih? 3 Januari ini apa? Konflik kemarin ya. Kemarin ada ternyata. Tak balikin lah. Kalender meeting 2000. Kemarin muncul langsung ya. Sekarang udah muncul. Mana 2023 ini orang muncul. Ya Pak Oman itu ya kemarin sudah itu nanti yang penting data JPI Bank. Iya, ya sama-sama juga penting juga semua. Iya memang JPI-nya memang itu ya. Biasanya gini, kalau JPI-nya bagus, ya kemarin pun JPI-nya bagus, tumbang juga. Ya kan? Tumbang juga kan. Ini bukan. Jadi gini, koreksi yang terjadi pada saat sebelum FOMC itu wajar. Itu natural. Siapa yang menurunkan itu? Ya bisa memang dari paus, tapi reaksi itu adalah reaksi retail panik. Ya. Ini ketimpa di sini. Nanti tuh. Tapi kalau yang sudah dia contoh nih sudah di sini ya contoh teman-teman kayak saya sudah di 15.800. Kalau dia naik 18.100 ya tinggal TPM aja, take profit margin ya kan. Kalau sudah TPM buat apa? Buat nambal kalau seandainya memang dentumannya akan terjadi 13.000, beliin di 13.000. Udah, ini selesai, masalahnya selesai. Gitu aja, masalahnya selesai. Selesai enggak? Selesai. Naik 3.000, naik 2.500, turun lagi dari bawah 2.500, babuk gitu loh. Ya untung enggak rugi. Kalau bisa ditambahi muatan di 13.000. Gitu aja. Jadi simpel, sikismu menang, nggak usah galau. Itu kalau saya gitu. Yang sudah kemarin di sini Toyib semua kan beli 15.500 sampai 16.000. Ya udah diamin dulu. Kalau dia nanti di sini dan terjadinya trap, ya berarti kan ada reaksi 13.000 penurunan. Ya kan? Karena di sini pernah terjadi juga ya, posisinya dia membentuk
pola W dan sebenarnya berpotensi untuk bullish. Tapi karena tidak ada candle bullish di sini, dia trapnya di sini. Nah ini sama, kalau besok dipaksain dia untuk naik sama W-nya, dia akan trap di sini, potensinya ada walaupun mungkin bisa tidak terjadi. Tapi teman-teman minimal yang sudah di sini kan sudah ayam ya. Yang sudah di sini beli di Toyib sini. Kemarin kan kita beli bareng-bareng kan, kita bahas ini soal candle W ini ya, polanan W ini sudah dari tanggal 9. Teman-teman bisa lihat live di sini, ini saya download ulang kembali di Iwan Crypto YouTube saya. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail, banyak yang teman-teman bisa pelajari di situ. Menurut saya bukan sebuah kebetulan kita membahas dari tanggal 9 sudah polanya W ini yang akan terbentuk gitu. Dan kalau terjadinya itu yang kemarin kita sudah beli di area, kalau saya secara pribadi kan ambilnya di 15.700 sama 16.000 tanggal 9 sama tanggal 21, jadi digabungkan sekitar 15.850. Kalau yang sudah 15.850 tunggu aja, nanti kalau saya akan take profit margin di 18.100 atau 18.500 sampean. Ini reaksi marketnya akan naik ke sana kalau umpamanya dia besok maraton gitu teman-teman. Nah, tapi perlu diwaspadainya karena di sini adanya candle bullish berpotensi untuk trap kembali. Kalau trap kembali, kalau teman-teman juga ini dicocokin dengan tanggalnya, kalau polanya seperti ini, berarti kan sekitar tanggal 27 Januari dia naik sampai golden ratio. Otomatis itu adalah 4 atau 5 hari sebelum FOMC pada tanggal 31 sampai 1 Februari. Dan di situ biasa memang reaksi market 4 hari sampai 5 hari sebelum FOMC kecenderungannya adalah penurunan atau koreksi. Koreksinya berapa? Kalau melihat market yang pernah terjadi, ini juga FOMC, sebelum FOMC. Jadi dia trap di sini dan terjadinya adalah dari 18.100. Begitu trap dia turun di ring 2.500, perbedaannya di sini. Ini ada perbedaan 2.500 dolar. Jadi 18.100 sampai ke 15.500. Kalau terjadi trap berpotensi dia sampai 13.000, sampai ini yang sering kali dibahas oleh para YouTuber, seringnya 13.000. Ini akan menjadi realistis kalau terjadinya trap di sini, bukan penurunan di sini langsung 13.000. Kalau dia di sini, ini skenario yang pertama ya, kalau dia dinaikin terjadi trap dan kemungkinan bisa berpotensi 13.000, juga bisa naik. Kita belum tahu karena saya bukan Tuhan ya. Minimal menjadi sudut pandang buat teman-teman gitu. Ini pola yang pertama ya. Biasanya kecenderungannya tidak bisa karena secara riwayat nanti saya jelasin riwayatnya di belakang itu apa gitu nanti ya. Jadi minimal teman-teman biar bisa ngerti gitu pentingnya candle bullish itu di bawah ini apa gitu. Nah, terus atau skenario yang kedua, kalau skenario yang kedua sebenarnya ini yang kita harapkan bersama sebetulnya teman-teman, yaitu adanya munculnya candle bullish, yaitu adalah Toyib 1 kali merah terus disambut oleh balok hijau yang 2 kali bisa sampai 4 kali panjangnya. Nah, kalau ini yang terjadi di sini, candle ini muncul, ini luar biasa. Kemungkinan berpotensi dia akan naik karena pola W-nya akan terbentuk sempurna. Nah, kalau ini yang terbentuk, kemungkinan dia akan dinaikkan secara rekam jejak dengan posisi adalah triple bottom yang terbentuk sempurna. Dengan adanya satu sinyal yaitu candle bullish, itu yang akan memberikan kita sinyal
bahwa itu adalah sinyalnya dari downtrend menuju fase uptrend. Bagaimana kita melihat itu? Kita akan kembali ke riwayat. Sebentar lagi saya akan jelasin di riwayat ya. Aktif banget sebentar ya, tak kecilin hasilnya. Aktif ya nih. Nah, jadi kalau sudah candle bullish ini muncul, candle bullish nanti akan dikonfirmasi satunya balok merah kecil, dan balok merah ini toyib biasanya. Terus yang balok panjangnya itu sebelahnya, itu 2 kali lipat bisa 4 kali lipat. Itu candle bullish atau candle sakti yang kita sering bahasnya gitu ya. Nanti sebentar lebih baik saya menjelaskan rampung dulu BTC ini, karena semua market nanti tergantung ini. Kalau teman-teman pengen tahu, itu serentak terjadinya. Ini nanti kita bahasnya, ini memang saya mengulang terus, tapi minimal nanti teman-teman perhatikan sendiri di rumah, itu dicek sendiri ya di komputernya teman-teman, betul enggak toh itu yang dibicarain teman-teman betul enggak gitu. Karena ini sebenarnya bukan analisis saya cuma membedakan secara riwayat biar teman-teman minimal tahu gitu loh, yang pernah terjadi itu seperti apa gitu. Jadi yang di sini ini polanya itu mirip pada tanggal 21 Juli 21 sama 8 Februari 2019. Nanti saya akan bedah di sana. Ini yang di sini yang mirip juga ya. Ini adalah polanya adalah W sama, dan triple bottom terbentuk. Kita kan posisi baru double bottom, belum triple bottomnya. Nah, terus kalau teman-teman lebarin gini, ini teman-teman nanti akan lihat cirinya itu berbeda. Jadi kalau yang di sini tidak ada bullish, dia akan sideways kan. Nah, kalau yang di sini dia sudah membentuk yang namanya candle bullish. Seperti ini candle bullish ini. Merah terus hijaunya 2 kali lipat. Dan yang perlu dikasih perhatian khusus juga itu adalah candle sebelahnya itu adalah candle toyib. Ini 3 benang lebar-lebar dan sejajar, dan dia baloknya merah ini melepas dari benangnya ini ya. Jadi dia lompat dari benang itu. Setelah itu baru dia maraton. Maratonnya bisa berapa bulan? Ini kalau teman-teman tahu, ini 21 Juli dan dia naik sampai 7 November. Dan ini sinyal yang namanya downtrend menuju uptrend. Sinyalnya apa? Ini yang saya cari sebelum terjadinya uptrend ini yang harus teman-teman cari. Dan itu terjadi serentak. Ini 21 Juli. Terus ETH juga sama. Nih. 21 Juli. Jadi teman-teman harus mencari candle itu dalam kondisi yang sama pada hari yang sama, terus momentum yang sama, dengan posisi candle bullish itu muncul bersamaan. Karena ini yang terjadi sama, 2 kali momentum. Nanti saya akan bedah di situ ya. Ini ETH ya. Terus ini yang kita lihat di ADA. Apakah ADA juga sama tanggalnya? Ini tanggalnya sama teman-teman. Ini kalau saya besarin, cirinya juga sama. Candlenya sama, cirinya sama, dan ini di sini 3 benang, baloknya meloncat. Dan ini toyib, setelahnya adalah candle bullish. Dan setelah itu dia maraton. Sama ya berarti ya. Terus kita lihat apakah SRP juga sama. Pada tanggal yang sama, momentum yang sama. Nih, sama kan? 21 Juli 21 dengan candle yang sama, dengan toyib yang sama, dengan balok candle yang sama. Nih, downtrend menuju uptrend, gitu ya. Terus kita akan bedah pada tanggal 8 Februari 2019. Jadi terjadinya momentum dia di Desember. Seperti yang kita bahas berkali-kali, Desember itu adalah momentum untuk penaikan. Betul, momentum untuk penaikan. Awalnya adalah Desember pertengahan.
Terus bentar hati seni. Aduh, hati saya kok nih kesini. Terus di sini ya, kita ini perhatikan lagi ya teman-teman. Ini. Jadi pada Desember itu naik, tapi karena dia tidak ada candle bullish, yang terjadi adalah dia naik di sini dan setelah itu sideways panjang. Bukankah ini juga sama kita mengalami saat ini? Saat ini fasenya masih di lingkaran ini. Bagaimana kita bisa ngerti bahwa candle ini, candle bullish itu sangat penting? Menurut saya bisa jadi ini yang akan terulang, tidak dinaikkan dulu. Bisa jadi nanti besok itu akan sideways dan membentuk pola ini. Tapi bisa juga yang skenario tadi dinaikkan dulu. Tapi ini saya mau membahas tentang candle bullish ini. Pada tanggal 8 Februari 2019, polananya sama. Kalau teman-teman perhatikan, 3 benang, baloknya meloncat. Sebelahnya adalah balok hijau. Ini 5 kali lipat lebih. Itu adalah candle bullish. Setelahnya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini kenaikannya. Nih. Ya. Jadi, ini penting sekali. Ini dari downtrend menuju uptrend. Ayo kita bedah apakah sama dengan ETH ada sama SRP. Coba ya. Kayaknya yang ada itu baru ETH. Soalnya SRP sama ada kayaknya belum ada chartnya. Yuk kita bedah yang ETH ya. Nih. ETH pada saat itu di sini dia tidak ada candle bullish, dia cuman sideways. Tapi teman-teman perhatikan pada tanggal yang sama di bulan 8 Februari 2019, tepat sama. Dan itu terjadi momentumnya. Candle bullishnya muncul. Ini yang terjadi. Nah, ini karena yang di Februari ini yang terjadi kan masih dua produk, itu adalah ETH dan BTC. Ini menarik teman-teman, karena yang di ada itu belum ada track recordnya. Kayaknya belum ada. Saya coba, ada apa enggak ini? Sudah ada kan? Oh sudah ada, tak kira belum ada. Maaf, sudah ada ternyata. Tak kira belum ada. Ini sama ya, Desember. Saya kan soalnya jarang buka-buka yang lain sih sebetulnya. Saya biasanya fokus di BTC ya. Jadi sama 8 Februari. Kebetulan enggak? Enggak. Karena momentum sama, tanggalnya sama, terus polanya sama. Ini kalau teman-teman mau tahu nih, lihat tuh. Tanggalnya berapa? 8 Februari 2019. Dan candlenya terbentuk adalah candle bullish. 1, 2, 3 benang, baloknya loncat toyib. Apakah toyib ini selalu kebetulan? Tidak. Bisa mbok cari kapanpun itu. Toyib itu bukan kebetulan candle ini. Saya sudah pelajari dalam waktu 2 tahun ini. Apakah saya itu kebetulan melihat candle toyib ini? Tidak. Gitu. Dan setelahnya, jadi teman-teman perlu konfirmasinya. Kenapa kok konfirmasi candle bullish ini penting, sangat penting. Ini kita lihat SRP ya, saya belum pernah lihat, coba apakah ada ya. Yuk, kita bedah sekalian ya, jadi biar tahu. Oh, SRP Desember. Apakah SRP juga momentumnya sama? Oh, enggak. SRP enggak sama. SRP enggak sama ya teman-teman. Ini di tanggal 8 dia cuman polanya gini, tapi di sini dia lebih cepat. Ternyata SRP ini lebih cepat nih. Di sini nih. Ini candle bullishnya muncul. SRP lebih cepat. Tapi tanggal 8 ngepamnya sama, naiknya sama SRP gitu ya.
tapi munculnya tetap candle bullish. Makanya candle bullish itu penting ya. Sebelum candle bullish itu muncul, dia juga susah untuk naik. Ini ngepamnya ya lumayan kan setelah candle bullish. Jadi itu ciri-cirinya buat teman-teman melihat market itu seperti apa. Terus yang perlu dipelajari adalah BTC sebetulnya juga kemarin itu memiliki candle setengah bullish. Ini yang saya tuh dari kemarin tak bahas terus ya. Iki janjane itu candle bullish apa bukan? Ini kita ini teka-teki silang ini di sini pada tanggal ini 20 Desember karena sama persis dengan ETH. Kalau teman-teman perhatikan sama dengan ETH karena ETH sudah muncul candle bullishnya, sebetulnya sudah muncul. Jadi yang perlu kita juga, kalau dia terbang sampai besok beberapa itu ya berarti itu candle bullishnya memang di situ. Karena di sini terbentuk teman-teman. ETH itu terbentuk ya sama BTC ya. Nih. Sama tanggal 20 Desember. Apakah cuma dua koin ini yang memang memberi sinyal untuk saat ini untuk kenaikan, dan sebenarnya tanggal 20 Desember itu sudah fase di mana sinyalnya untuk bullish terjadi. Kita belum tahu, tapi kalau memang itu terjadi berarti memang ini mengonfirmasi candle bullish. Karena ini prospek 1, 2, 3 toyib dan candle bullish terjadi pada tanggal yang sama 20 Desember. Ini yang jadi catatan penting buat teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini sudah menjadi fake candle bullishnya atau bukan. Kalau dia naik berpotensi maraton ya berarti hitungannya bisa di sini. Jadi apakah saya bingung? Enggak, karena saya sudah ada di sini teman-teman. Jadi pembelian saya sudah ada di bawah. Jadi makanya kenapa kalau kita sentek harga di bawah di toyib ini, teman-teman ini sikisnya menang. Mau naik maraton ya senang, bahagia. Jadi kalau umpamanya mau koreksi lagi ya belum terjadi koreksi, ya kan? Paling kalau dia umpamanya koreksi membentuk candle bullish seperti di sini, ya berarti area yang akan dituju kemungkinan menurut saya 16.000. Kalau dia mau bentuk ya, mau bentuk sempurna beberapa hari ke depan kemungkinan 16.000. Tapi kalau dia naik ada potensi bull trap juga ada ya. Nanti pertarungannya di sini nanti teman-teman tak kasihin pula. Untuk itu masih panjang ya. Nanti tanggal 31, tanggal 27 itu nanti kelihatan apakah dia muncul 28, 29 itu ya. Apakah dia muncul seperti ini, pola-pola seperti ini. Kalau dia muncul ya berarti trap. Kalau dia tidak muncul ya mungkin bisa naik. Ya kalau naik kan ya seneng, wong teman-teman ya sudah. Yang spot di sini kan tidak masalah, ya. Gitu ya. Om Indipin Algo masih nyangkut ya, oke habis ini. Bisa jadi tidak muncul ya. Nah ini misal langsung naik gitu nggak bisa ya bang. Kemungkinan juga bisa karena saya menduga juga di sini ada potensinya, ini yang perlu diperhatikan. Makanya kalau yang sudah beli di sini sebenarnya kamu sudah seneng lah, teman-teman sudah santai lah. Kalau yang sudah beli di toyib ya saya akan beli di sini sama di sini aja karena toyib semua. Jadi sebenarnya strategi saya yang saya akan lakukan apa? Kalau seandainya di sini nanti ada ekor-ekor panjang, saya akan TPM. Seandainya ini ibarat ekor panjang terus dihajar dengan hijau terus ya, mamanya terus setelah itu terbang bang, tidak masalah. Kan saya masih ada uang yang di sini. Nanggap ya. Ini kita mengunci. Kalau dia turun ya tunggu aja di 13.000 TPM-nya dibeliin. TPM-mu dibeliin. Yang di sini kan 2,5 naiknya. Berarti kan ya kan 15,5 jadi 18.000 kan ada 2,5 kan. Kalau dia penurunan 13.000 berarti kan dari 15,5mu kan ada penurunan 2,5. Ya kan sudah ada margin 2,5, tutup ya aja, dikunci. Kunci aja di 13.000mu kunci.
Ya, selesai masalahnya ya. Jadi tidak usah galau-galau lagi, maksud saya gitu. Teman-teman yang sudah beli di Thoyib itu tidak perlu galau. Sing mbok galau ini apa? Ya. Gitu caranya mengunci gitu. Itu money management. Belimu murah tapi tanpa money management juga percuma. Tapi kalau belimu murah tapi money managementmu jalan, ini ilmu bisnis teman-teman. Jadi investasi, saya ulangin kembali, investasi itu adalah murni ilmu dagang atau ilmu bisnis. Cuman tidak ada fisiknya gitu. Belimu murah, mbok jual mahal, margin. Belimu mahal, mbok jual murah, rugi gitu. MA-nya MA7, MA25, MA99. Ya, bisa dipelajari kembali. Kalaupun naik, lah Om kalau saya mau beli gimana? Sebenarnya saat ini itu sudah murah teman-teman. Ini kita kalau BTC loh ya. Contoh nih, BTC teman-teman. Om saya beli sekarang umpamanya ini. Teman-teman mau ndak mikirnya ndak abot-abot ya. Beli sekarang umpamanya. Turun 1000 jadi 15,5 beli. Ini 10 umpamanya di sini mulai start 20%. 15,5 hantam lagi 20%. Turun lagi 14.000. Gimana Om? Beli lagi 14,5 ya, beli lagi 20%. Turun lagi Om 13,5, beli lagi 20%. 12,5 Om, beli lagi 20%. Diemin. Kenapa gitu? Karena ini tidak lama. Ini riwayatnya, teman-teman. Kalau pengen tahu riwayatnya begitu didam itu berapa hari itu sebenarnya. Ini loh, kalau sampai titik terakhir ini nih posisi halving pada saat itu momentumnya cuma ndak ada sebulan. Ini dibantai aja dari tanggal 7 Maret itu sampai tanggalnya itu tanggal 13 Maret itu 6 hari. Itu untuk di tengah-tengah sini aja itu 7 April. Berarti posisinya itu 1 bulan lah, taruh aja uang dingin 2 bulan bisa ini. Berarti umpamanya contoh ya, belinya di sini Om nih. Baru gitu mbok beli lagi di sini. Mbok beli lagi di sini. Mbok beli lagi di sini, mbok beli lagi di sini, nyatu atau di sini lah. Berarti pada bulan berikutnya kamu sudah tidak rugi. Karena apa? Posisinya sudah di bawah, mau nunggu berapa lagi? Gitu ya. Itu cara simpelnya seperti itu. Kalau untuk BTC bisa diprediksi, bisa lebih. Kalau yang lain lah, ini yang jadi masalahnya, yang lain itu jangan asal jegur-jegur. Kan dalamnya, kedalamannya kita tidak ngerti. Kenapa saat kemarin dari 1 bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu itu saya sudah sharing kan, saya fokus di BTC. Karena apa? Saya tidak bisa ngerti kedalamannya dari altcoin itu seberapa. Lebih berat gitu loh. Resikonya lebih berat, lebih baik nanti altcoin saya lebih baik terlambat. Terlambatnya gimana? Contoh kayak SRP ini ya, SRP. Seperti SRP seperti ini. Ini momentum, teman-teman. Kalau saya suka beli dalam kondisi seperti ini, saya suka beli. Nih. Bukankah ini candle bullish yang muncul? Ini candle bullish, teman-teman. Temperumnya 1 hari. Dikonfirmasi oleh Thoyib, baloknya Thoyib sudah muncul, dan sambutan di 1 hari berikutnya adalah hijau full block, bisa lipatan kali. Dan saya sudah beli di area ini. Ketika posisinya sedang seperti ini, di bawah sini saya sudah pasangkan video TikTok saya. Saya sudah beli di area sekitar 0,32. Itu yang tipe up posisinya. Jadi pada saat momentum ini harganya berapa aku lupa, tapi pas waktu ini 32 itu saya masuk beli. Itu ya.
BNB bakal ngikut, akan ngikut. Kalau ama BTC ama itu ngikut semua. Yang penting candle bullish-nya muncul. Kalau candle bullish muncul pasti ikut semua. Dan itu serentak ya. Itu serentak. Makanya ini kan belum muncul. Candle bullish yang serentak belum muncul. Jadi itu yang kita pertanyakan sebetulnya. Kalaupun naik bisa terjadi trap gitu loh. Potensinya trap lebih besar. Kalau ini dinaikkan ke sini ya teman-teman. Potensinya trap di sini itu besar. Menurut saya potensi trap di sini 70% bisa trap, 30% tidak. Wah, DC kalau ini sini. Wah, dingin banget kok Semarang ini ya teman-teman. Kepalaku sampai sering pusing loh. Karena saking dinginnya ya, tumben karena ada biasa ya. Biasa ini panas terus. Habis. Memes. Ya tunggu aja teman-teman. Kalau untuk ETH kemungkinan kalau dia dinaikkan ya trapnya seperti ini nih teman-teman. Nih ya pola-pola trap gitu ya. Kemungkinan dia nanti dia naikkan seberapa ya kira-kira aja. Mungkin kalau umpamanya dia nanti sana nih trap ya mungkin ya ETH itu akan rada panjang mungkin. Area 1,5 mungkin bisa. Kalau dia umpamanya dinaikkan dulu. Kalau untuk BTC kemungkinan ya area yang akan dituju ya ini aja. Nih 18,6 maksimal. Oh ini ada. Nih 82 nih. Sampai ring ini yang akan dituju ya teman-teman. Ring ini untuk trapnya kalau umpamanya dia diterbangin naik itu mungkin trapnya akan di area ini. Antara 18.100 sampai 18.700-an kemungkinan. Di sini ya takutnya trapnya kalau besok benar-benar dibikin naik dulu tuh. Ini yang saya takutin. Area ini menjadi area trap. Ya pantau aja teman-teman, tapi semua bisa jadi. Thank you Bang Arzi. Semua kan ini cuman sudut pandang. Jadi teman-teman nanti juga dior di itu sendiri lagi dipelajari di rumah apa bener apa enggak no potensi-potensi yang akan terjadi karena skenario kurang lebih di situ mau trap naik trap atau dia membentuk bullish di 16.000. Kalau membentuk bullish di 16.000 itu malah harapan kita semua setelah itu maraton naik gitu. Jadi kalau terjadinya candle bullish muncul ya tidak ada 13.000. Tidak ada 13.000. Tapi karena semua orang itu masih menunggu 13.000 karena 13.000 itu adalah 80% dari penurunan ATH. Jadi sangat mungkin potensinya sangat mungkin di trap di sini. Di 13.000 itu sangat mungkin. Saya percaya kalau ini. Kalau yang terjadi dia naikkan di 18.100 sampai 18.600 bukan saya tidak percaya, saya percaya kalau dia akan di trap di 13.000. BNB ya, oke kita bahas BNB ya. Jadi terus gimana Om kalau untuk apa SRP? Kalau SRP itu beli cicil aja. Yang kemarin sudah di 3,2 itu ya 0,32 itu diamin aja. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Itu sudah muncul candle bullishnya, nggak usah bingung ya. Ini yang sudah muncul kayak gini, kamu nggak usah bingung. Paling dia sideways. Ini kita belajar dari rekam jejaknya dia ya. Seperti apa sih setelah itu? Itu kan sama dengan posisi candlenya ini 2 tahun atau setahun sebelum halving. Ya berarti teman-teman lihatnya di area ini. Ini Januari pada 2019 ini akan jadi panduan. Nah, sedangkan yang di sini sudah terbentuk, dia nanti agak sideways-nya tapi tidak bisa mendur ini. Tidak bisa mendur ini, nanti dia kurang lebih ya sideways aja biasa di sini. Nanti momentum kembali, gitu ya. Jadi yang sudah kemarin beli di 0,32, apalagi yang 0,3 ya, santai aja untuk SRP, ya.
itu hargamu sudah bagus banget, hargamu sudah grosir ya, diemin aja ya. Terus untuk ada ini malah belum, bentuknya polanya tuh belum muncul. Saya tuh ada army saya paling gemes ini ya, gemes banget tenan dengan ada ini. Bentuk polananya tuh enggak, memang ada toyek. Jadi yang terjadi dengan ada kondisinya itu posisi bocornya itu bukan posisi datar, dia lebih cenderung seperti yang di atas ternyata, karena turun ini, dia lebih turun. Tapi kalau kita melihat pola mangkokannya seperti itu sudah selesai betulnya, karena 2 mangkok gini biasanya. Minimal dia akan kemana? Ke golden ratio. Nanti kalau udah kuat ya dia boncos lagi di sini. Golden ratio-nya berapa? 0,33. Ada mungkin akan dinaikkan di 0,33 dulu. Kalau sesuai skenario loh ya, dia di BTC-nya dinaikkan dulu loh. Di sini loh ya, di 1800 mungkin ada akan naik di 0,33. Tapi kalau skenario-nya menunggu dari bottom triple bottom-nya terbentuk di sini 16.000, ya kemungkinan ada akan didorong tapi sudah tidak banyak kan. Karena ini dinaikkan dulu, bisa jadi seandainya ini terjadinya trap atau terjadinya posisinya ini koreksi nanti ke 16.000, kemungkinan ini akan terbentuk seperti ini. Nanti di sini dia bullish-nya bisa jadi. Kalau yang terjadi adalah posisinya 16.000, nanti bentukannya gini, ada mungkin akan seperti itu, atau dia dinaikkan dulu di atas ini, atau ya kita belum tahu lah gitu. Tapi mungkin kalau dia sampai 16.000 turun ke bawah, ya skenario ini yang akan terjadi untuk ada. Tapi kemungkinan ini sudah bagus lah, karena mangkoknya sudah 2 kali gini, enak sebenarnya. Ini sudah enak, karena mangkok rata-rata 2 kali teman-teman. Sampai DC4 kayaknya. Aku beli spot coin om sampai DC4 kali, analisisnya gimana? Oh iya, gini Bang mau unlock DY apa? Ya, ini naik turun lagi Bang Leo ya. BTC itu sudah bahas ya barusan. APT ya, oke APT dulu ya. Tuh ada temen yang itu Bang Leo ya, APT. Oke, kita bahas APT, setelah itu ya si Doge ya habis itu. Oke. Untuk saat ini teman-teman, saya harus ngomong terus terang. Dari 2 minggu yang lalu kita sudah bahas kondisi market BTC itu dibuat sideways dan altcoin itu didorong untuk menuju lebih dalam. Itu yang perlu diwaspadai buat teman-teman. Jadi untuk saat ini kondisinya memang kenyataannya seperti itu. Kayak gitu. Wih. Begini aja. Berubah kabeh. Benar ya teman-teman. APT cuman bisa dilihat dari time frame 4 jam karena baru ya, produk baru, tapi di sini sudah memulai ada itu ya, di 4 jamnya dia ada reaksi, sudah bisa memaintain tapi masih kedorong ke bawah lagi. Kemungkinan seperti apa untuk kondisi APT lah ini, lihat ya teman-teman. Kalau di sininya belum ada candle bullish, dia akan kecenderungan sideways-nya itu ada. Kemungkinan bisa, moga-moga aja ya ini bisa memaintain ya. Tapi kalau lihat di kondisi marketnya juga tergantung juga BTC ke depan. Apakah BTC-nya dia naik? Kalau dia naik ya mungkin memaintain kembali di sini. Tapi tidak bisa jauh-jauh. Kalau lihat di BTC-nya kondisi seperti itu, nanti takutnya ini naik, setelah itu dibanting. Lah, kemungkinannya bisa jadi dia kalau umpamanya naik pun reaksinya yang mungkin dia akan menguji di titik-titik level ini paling.
Kalau umpamanya mengujinya yang pernah ATH-nya saat itu dulu, terdekat dulu. Untuk lebih dari itu kemungkinan bisa susah. Karena apa? Kondisinya BTC belum tentu arahnya, itu belum tahu cara. Tapi selama APT ini bisa mempertahankan, yang perlu diperhatikan adalah golden ratio. Kalau saya gitu, apakah golden rasionya ini dipertahankan dominasinya? Karena ini kan posisinya adalah downtrend, di sini adalah uptrend. Nah, posisi ini teman-teman perlu memperhatikan di mana kalau posisinya menari di atas. Kalau posisinya menari di atas, yang perlu diperhatikan apakah dia jebol-jebol terlalu dalam enggak. Kalau biasanya jebolnya dalam itu berarti bocor pasti. Tapi kalau enggak, dia akan mempertahankan seperti di sini nih. Nih. Polanya akan bendornya di mana? Golden ratio ini berarti dia memaintain dengan baik posisi uptrendnya. Nah, selama dia memaintain dengan baik posisi uptrendnya, ya ikutin aja iramanya itu. Ya, kalau mau beli ya di bawah golden ratio atau di golden ratio. Seperti itu ya, Bang Leo ya, mungkin. Ya, 55 ya betul. 54 55. Saat ini seperti itu dulu. Terus Doge ya, ini Doge ya, tak bahas. Oke, Doge. Doge itu seperti Elon nih soalnya ya collab kayak ngono. Jadi orang cenderung takut ya dengan marketnya Doge. Jadi tidak bisa kita pungkiri Elon itu membawa dampak positif buat Doge. Nyawanya di situ. Jadi yang perlu diperhatikan buat teman-teman ini kan sudah penurunannya kalau pernah 002 ya. Lah karena si Elonnya sendiri Twitter ya kemarin sempat itu ya copot dari itu ya, dari kepemimpinan Twitter ya. Wah, ini jangan buat DCA terus loh. Kalau saya buat Doge itu saya bukan cara, kan saya pernah ngomong ya. Kalau untuk Doge, Shiba saya beraninya itu cuma $30. Karena buat saya itu koin-koin seperti ini nih ceritanya gini. Koin lempung balang gulung kalau saya. Jadi ya udah buat asik-asikan aja. Tidak bisa teman-teman full di situ. Karena karakteristik dari koin ini sangat resikonya sangat tinggi sebetulnya. Saya ngomong terus terang. Untuk Doge, untuk Shiba itu resikonya cukup tinggi. Karena hack and risk-nya itu hiper. Gitu ya. Jadi bagaimana untuk Doge menurut saya tidak usah DCA. Buat apa di DCA? Ya kalau mau DCA, kalau dia turunnya parah baru DCA normal, tidak apa-apa. Jadi kalau saya umpamanya beli ya, ini posisi di sini terjadi bocor gini ya tak diemin dulu. Tak diemin dulu. Umpamanya ini kan biasanya kan di sini. Kalau saya seringnya ngomong kan biasanya di sini. Tapi ini yang terjadi bocor lagi karena ini sudah nyilang. Kalau udah nyilang, ini yang ditakuti, teman-teman perlu perhatikan. Kalau seandainya dia nyilang, tapi ini kan posisinya masih uptrend mendominasi, benangnya ini posisi di atas. Kalau selama benangnya masih ke atas, ini kan posisinya kalau teman-teman perhatikan dia sudah mulai berubah. Apa yang teman-teman perhatikan? Dia bergeser berubah. Nah ini kalau seandainya, lah ini buat DCA 4 kali ini belimu teko kapan nih? Kalau saya beli cuman di sini, lah kemungkinan kalau DCA ya DCA di sini. Kalau di DCA lagi ya cari yang spot yang di bawah ini lebih jauh. Nggak usah DCA terus. Karena kenapa? Market seperti ini nggak bisa buat kejar. Gitu ya. Apalagi ini altcoinnya didorong ke bawah terus. Kalau saya gitu, moga-moga aja ini dikasih napas dulu bisa naik gitu ya. Ada potensi, ada, karena ini masih yang memegang kontrol adalah uptrend. Loh ini sudah di bawah,
Gini teman-teman, kadang-kadang kita ini salah mengerti. Yang memegang kontrol kenapa uptrend? Kita harus melihat benangnya. Ini yang memegang kontrol walaupun bocor di bawah ini, tapi yang memegang kontrolnya itu masih uptrendnya. Kalau saya begitu cara saya melihat. Karena patokan saya itu ada di golden ratio ini, MA99. Selama MA99-nya menunjukkan fase dia mau naik, yaitu kontrolnya dipegang oleh uptrend. Walaupun dia sempat bocor di sini, bukankah sama kalau kita balik kembali ini ya. Nih, contoh ini tak balik lagi ya, tak balik. Downtrend nih ya, downtrend teman-teman di sini toh. Kalau di sini teman-teman masih bilang posisinya yang memegang kontrol downtrend apa uptrend? Downtrend kan, walaupun dia naik di atas. Tapi kita sering bilangnya bull trap, tidak terjadi dan dorong lagi ke bawah. Berarti yang memegang kontrol itu masih downtrendnya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Ini saat ini sebaliknya sama. Uptrend yang memegang kontrol uptrend, dia bentur nih di sini nih. Ini dibentur lagi. Selama dia bisa mempertahankan uptrendnya, tidak masalah. Yang dilihat apa? Yang mbok lihat benang MA99. Ini perhatikan. Kalau downtrend juga perhatikan. Yang mendominasi apa? Benang MA99 ini yang warna oranye ini itu mendominasi menurun. Nah, sedangkan saat ini nih kalau saya hapus ya. Yang saat ini yang mendominasi apa? Uptrend. Gitu caranya melihat, gitu ya. Itu dasar, ilmu dasarnya di situ juga penting. Ya, kadang teman-teman itu kalau di dalam room ini teman-teman itu perhatikan hal-hal yang sangat kecil, itu malah sebetulnya poin di dalam keilmuan trading. Contoh kayak benang seperti ini. Ini poin sebetulnya. Kelihatannya simpel, hal-hal yang kecil terlihat apa ono gunane, apa ada gunanya. Itu sangat sentral. Gitu ya. Dan Bang, BNB bakal naik ke berapa Bang? Ya, benar. 12.000 sampai. Oh iya, gitu ya wis, betul. Ya. Masih uptrend mendominasi ya. Aku tak nguyuh sik we. Ken mau nguyuh. Bang, saya sehat ini. Sudah withdraw. Belum. Saya nanti kalau withdrawnya itu kalau 18.100. Kalau dia dinaikkan 18.100 saya jarang ya. Bang, bahas Cardano ya. Ya itu bawa prayoga ya. Ya betul, sudah betul itu kamu bawa prayoga. Ya kalau kamu yakin itu ya. Penting nembus. Loh, kalau Doge untuk sampai ini kalau dia mendominasi naik itu juga tunggu aja ngepamnya. Caramu take profit gini. Apa juga ya? Tadi siapa namanya? Juga Prayu. Caramu take profit kalau teman-teman perhatikan kemarin yang pada saat beli di sini saya juga sudah membahas di sini. Ini adalah
take profit marginnya. Caranya gimana? Juga toyib 1, 2, 3 benang, balok meloncat. 1, 2, 3 benang, balok meloncat. Umpamanya salah yang hijau ini tidak apa-apa toh, sudah tinggi juga. Merah ini ya. Gitu. Itu maksimal. Caranya gitu. Jadi toyib di atas itu untuk take profit margin, toyib di bawah untuk pembelian yang paling dasar. Ini adalah lantai dasarnya adalah toyib di bawah, di atas lantai atasnya atapnya paling ujung itu ya toyib juga, gitu ya. Toyib itu sakti ya teman-teman. Nanti kamu akan mencintai toyib kalau di dunia trading ya. Ada ya, oke ada dulu ya sebentar ya. Ada kita bahas. Tuh ada kayak mau wis ya. Ada sudah tadi. Jadi polanya ada ini. Ya kalau tergantung BTC-nya. Kalau BTC-nya membentuknya pola candle bullish muncul ya akan dorong lagi ke bawah di 0,23-nya, 24-an lah. Tapi kalau enggak dia akan dikasih napas areanya mungkin yang akan terjadi. Kalaupun terjadi koreksi sudah tidak banyak, harusnya tidak banyak ya. Karena sudah dalam sekali ini. Kemungkinan ada akan dikasih napas 0,33 di golden ratio ini ya. Ringnya di golden ratio berapa ini? Nih, kita ganti sih. Ya iso berubah apa ini. Ya, di sini ya nanti ya. Di ini MA99 udah ada, tunggu aja, kemungkinan kenaikannya bisa, kalau naik ya naiknya ke 033. Pengikut baru Bang Thoyib itu seperti apa? Bang Thoyib itu ya nanti kita bahas ya pelan-pelan. Jadi saya itu Bang Trading itu nebak naik itu bukan nebak naik turun, kita beri pada momentum di titik yang terbawah. Jadi bukan kayak wong dolenan togel ngono ora ya. Enggak kayak orang dolenan togel ya teman-teman. Kalau togel itu kan enggak ada kepastian, enggak ada itu ya. Nah, kita mempelajari riwayat apa. Ini kan kenyataan. Balok ini kenyataan yang sudah terjadi, ini real. Balok ini real gitu. Jadi itu bisa dipelajari, semua bisa dipelajari, apa yang kelihatan bisa dipelajari. Itu di dalam hidup seperti itu. Semua yang bisa terlihat itu bisa dipelajari. SRP Shiba ya. Ya wes SRP tadi sudah kita bahas ya. SRP ini nanti sama tak jelasin yang tadi ya Bang Thoyib itu apa ya, tak jelasin sekalian nanti. Bentar tak ganti nane sih iki bentar ini bubar. Ya untuk SRP ini ya yang time frame 1 hari. Jadi kalau yang tadi itu SRP, ini SRP itu ada yang unik. Kenapa kok SRP unik? Ini nih dia itu sudah posisinya candle bullish. Thoyib itu apa lah? Ini tak jelasin Thoyib itu apa. Thoyib itu adalah 3 benang. Benangnya pakai MA7, MA25, MA99. Sejajar, baloknya meloncat dari benang MA99-nya ini. Tatanannya jangan terbalik ya. MA99, MA25, MA7. Posisinya juga jangan terbalik. Ya. Harus posisinya yang di bawah sendiri adalah MA7. Terus baloknya meloncat di sini, sebelahnya adalah candle bullish. Untuk SRP sebetulnya kemarin kan sudah ada di video TikTok saya di 3200 ya 0,32. Itu harga bagus sekali menurut saya. Pertahankan aja, diamin aja yang sudah dapat harga itu, santai dulu aja.
moga-moga breakout ya. Ya menurut saya tidak lama dia breakout. Karena kalau melihat rekam jejaknya di 2018 itu sama. Ini di sini. Nih. Ini sama polanya. Jadi ini bukan tebak-tebakan, tapi ini riwayat yang terjadi mengulang nih. 3 baloknya toyib. Nih ya, balok toyib sebelahnya ini 5 kali lipat. Ini adalah candle bullish. Walaupun dia bisa koreksi seperti ini, tetap dia posisinya naik. Kalau teman-teman perhatikan, setelahnya dia itu mengalami penaikan. Walaupun gitu ya. Tidak apa-apa, Shiba tidak apa-apa. Biarin aja Shiba, santai aja itu Shiba, tidak apa-apa. Ya kalaupun turun paling kayaknya loh ya, Shiba itu di 07 ya. Oh, tidak salah. Terberatnya kan 07 kemarin. Ini kan sudah dinaikkan kan sebenarnya kalau Shiba ini. Shiba tidak masalah, Shiba bagus ya. Followernya baik, holdernya banyak Shiba ya. Jadi kalau umpamanya Shiba nanti turun lagi berapa bang? Nah, ini gini, tidak usah buat DCA terus-terusan. Jaga aja di bawah ringnya 0,71 ya. Itu dijaga yang paling bawah itu KCI untuk DCA, sudah di situ toh. Kalau saya gitu, harga sekarang sama tak jaga jaring di bawah itu untuk nyentek gitu, caranya gitu. Aman ya, aman. Shiba disimpan aman, moga aman, asal tidak rupul ya. Kalau tidak rupul ya aman. Semua koin kalau rupul ya, tapi kan berita selalu ada. Jadi teman-teman juga tetap harus memantau. Kalau sudah beli ya tetap memantau, jangan ditinggal. Spot, saya spot murni. Spot murni. Itu teman-teman mungkin sudah itu ya. Apalagi nih tadi yang nanya GRT ya. Gini loh, kalau kati seni kepalaku so tuang-tuang loh. Ambil beberapa hari ini tuh makannya kan jarang live ya teman-teman. Ya doain salah ya, biar sehat selalu, terus sama teman-teman juga sehat selalu ya. Margin selalu dingin ekstrim soalnya di sini Semarang tidak pernah dingin gini. Ini sama dengan kondisinya kalau ini kemungkinan. Jadi makanya gini, yang kita takuti itu kan kalau seandainya terjadinya BTC-nya didorong ke 16.000 dan terjadinya candle bullish, itu yang saat ini kalau penurunan koreksinya akan seperti itu. Kalau penaikan dia akan didorong ke 18.100 sampai 18.500. Nah itu yang mana yang akan dimainkan, itu yang mana kita belum tahu. Karena kalau yang dimainkan dinaikkan dulu ke atas sini terus baru trap, ya berarti yang terjadi ini akan terjadi kenaikan. GRT pun juga sama akan terjadi. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, itu adalah posisinya dibawa dorong dulu ke 16.000 dan terjadi candle bullish di sini, ya semua koin juga rata turun. Nah, makanya untuk GRT gimana? Tunggu aja sampai kalau sudah beli ya enggak apa-apa, enggak usah cut loss. Kalaupun turun tunggu sampai BTC-nya tuh berhenti, grek terjadi yang namanya, kalau saya gitu, tunggu sampai lah. Kalau koreksi saya akan nunggu candlenya BTC sama koin yang lain terjadi serentak muncul candle bullish ini, baru nanti masuk menambah muatan untuk altcoin. Karena sia-sia kalau teman-teman terjadi koreksi yang dalam, teman-teman belum bisa membaca kedalamannya seberapa. Kalau saya secara pribadi saya tidak masuk untuk altcoin. Saat ini fokus ke BTC. Nanti kalau ini muncul baru saya pindahkan BTC ke altcoin. Itu cara saya seperti itu.
Loh, nanti sudah panjang, tidak pernah ketinggalan. Siapa bilang kita itu akan ketinggalan? Itu salah, persepsi yang salah menurut saya. Kalau teman-teman pengen tahu, maraton ketika ada candle bullish muncul itu terjadi 4 bulan teman-teman. Jadi satu balok satu hari ini bukan sebuah ketinggalan. Jadi yang teman-teman mindsetnya harus dirubah dulu. Oh, ini ketinggalan satu balok panjang. Tidak. Malah teman-teman safety di sini. Kalau sudah muncul ini safety. Teman-teman investasi dengan aman lebihan. Di altcoin seperti itu mindset saya, cara berpikirnya seperti itu. Jadi saat ini kenapa saya cuma konsen di BTC, karena buat apa saya sia-siakan waktu saya terlalu panjang. Masih ada kekhawatiran naik turun tidak jelas. Lebih baik candle bullish muncul serentak, saya timpa, tarik BTC. Bisa kalau mau nambah muatan ya ditambah di altcoin, tapi kalau tidak mau ya mungkin aset BTC sebagian 50% mungkin saya fokusin ke ETH, ada ETH, ada BNB. Itu mungkin. Kalau altcoin saya mungkin pilihannya 3 sampai 4. Nah, sebenarnya koin yang buat saya layak untuk diinvest gitu loh, dibeli. Kalau ada candle bullish, menurut saya koin bagus menurut saya itu adalah BNB, ETH. Pertama terhadap BTC ya, BTC, ETH, BNB ada, terus SRP, Matic, Sandbox. Itu layak untuk mendapat perhatian ketika nanti terjadinya candle bullish. Kenapa layak? Kalau untuk Sandbox itu karena metaverse. Sebenarnya secara riwayat dia masih baru, jadi belum punya badai panjang. Kalau yang sudah seperti ada SRP, BTC, ETH, BNB punya badai panjang yang sehingga dia sudah digulung beberapa badai dan mampu tetap bertahan, itu fundamentalnya cukup baik. Candle bear time frame 1 hari ya. Iya, kalau candle bear muncul itu candle ini ya, namanya candle apa aku tidak tahu ya. Yang penting saya ngomongnya sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya, candle sakti atau candle bullish gitu ya. Baloknya itu adalah dikonfirmasi oleh Bang Toyib. Ini adalah 3 benang lebar-lebar dan balok itu meloncat di merah itu. Terus sebelahnya itu 2 kali lipat balok hijaunya menyambut. Itu konfirmasi sempurna, itu namanya candle bullish. Kalau saya menyebutnya candle bullish gitu ya. Jadi kalau yang di sini-sini, jadi kadang orang kita kan berpikirnya wah udah ekor panjang mau mbak apa ke ekor panjang. Bukan ekor panjang yang mengonfirmasi teman-teman untuk terjadi kenaikan itu ya. Itu mindset yang dulu saya dicekoi terus itu. Waktu pemula itu dicekoi kayak gitu itu. Ya, bullish averaging ya, itu namanya itu ya. Aku rapat ya iso Inggris soalnya sih, bener wi. Itu bener tuh. Bullish engulfing ya, engulfing tuh. Bullish engulfing tuh ya. Betul bahasa Inggris. Ada incaran koin peringkat 200 ke bawah. Om, ada incaran koin 200 ke bawah. Saya tuh bingung, tidak tahu. Soalnya saya tidak tahu, Bang Leo. Kalau saya secara pribadi ya, kalau untuk koin-koin kecil ya, saya suka. Kalau tidak ada elon gini, saya tidak suka tuh. Saya suka Shiba. Kalau disuruh milih, kalau elonnya ngempos gini, saya lebih suka Shiba. APT itu saya suka. APT itu saya suka, teman-teman. Kenapa APT saya suka? Ya ini GRT ya. GRT tadi sudah ya, ini ya. Berarti posisinya GRT nanti kalau terjadinya sideways, ya mungkin dia
saya takutnya didorong lebih dalam, tapi kalau melihat di polanya sebetulnya sedikit aman ini. Lihat, ini polanya kalau saya melihat market gitu ya, om beda om dulu market gitu secara itu. Nah, ini soalnya kita harus melihat marketnya yang di sini. Ini polanya berbeda dengan ada tadi. Ini di sini teman-teman akan dapat sinyal. Lah yang ditakuti GRT ini yang ditakuti sama. Oh ini sudah selesai. Harusnya sudah selesai 3 kali. Cuman ini kecil ya. Harusnya selesai. Ya mangkoknya sudah 3 kali. Nah, temukan riwayatnya dalam setiap koin itu beda-beda. Gitu ya. Caranya gitu. Lihati lengkuannya, ini momentumnya itu apa toh dia itu. Itu amati aja. Nanti kamu akan nemuin jawabannya. Karena itu akan mengulang, teman-teman. Semarangnya tanah emas. Apakah bear market kali ini akan lama? Belum tentu. Kalau lama sih tidak. Harusnya yang terjadi ini koreksi sampai 16.000 dan terjadi yang namanya candle bullish. Harusnya yang terjadi itu, bukan naik. Harusnya loh ya. Kalau secara waktu, secara momentum, secara riwayat, harusnya Februari naik. Bisa jadi teman-teman tidak sampai 13.000 juga bisa loh. Ya. Dia trap di sini dan terjadi tidak di 13.000 bisa. Juga bisa terjadinya tidak mengalami koreksi juga bisa ya. Jangan dipikir ya, ini tak ulang kembali. Jadi kalau teman-teman perhatikan di tahun 2018 Desember itu setelahnya tidak penurunan lagi. Ini 2 tahun sebelum halving. Jadi di sini ini dia set B aja. Ini posisi kita saat ini sedang di sini. Dan penurunannya tidak menurun lebih dari 15.000. Kalau yang di situ kan 15,5. Penurunannya tidak di bawah Desembernya. Bisa jadi. Mungkin ini akan ditarik naik seperti ini, cuman dibawa naik, terus momentum bullishnya nanti di atasnya lagi bisa. Kita tunggu aja lah pola bentuk benangnya itu seperti apa. Yang kita takuti kalau benangnya nanti gini, yang terjadi gini nih ya, ini benang ini toh, ini gubet, bisa ndak om? Gini om, ini bisa. Ini tak ganti hijau sih. Kalau ini yang terjadi, bisa terjadi kenaikan. Bisa enggak? Bisa. Di sini nanti baloknya, bullishnya. Makanya perlu diperhatikan. Yang penting konfirmasinya. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang saat ini cut loss ya, ora usah mbok cut loss. Saya aja ndak pernah tak cut loss. Ini sudah ndak waktunya cut loss ya, teman-teman. Yang boleh di itu take profit margin. Kalau ini yang terjadi, bukankah ini sama dengan 2018? Sama ndak bentuknya?
sama plek polanya tuh. Kita belum ngerti kemana marketnya, makanya itu benang itu penting. Makanya kita masih perlu perjalanan beberapa hari ke depan itu seperti apa, masih menunggu juga yang namanya candle ini muncul gitu ya, untuk mengonfirmasi. Gitu aja teman-teman. Jadi tidak usah panik, tidak usah yang itu DCA. Terus apakah saat ini murah? Harusnya saat ini murah, harusnya saat ini sudah murah. Iya ditahan. Ini harusnya ndak CL ya. Ini tak ulangin kembali, kalaupun terjadi koreksi 16.000, buat apa mbok CL? Wis kadung tanggung gitu loh. DCA gitu ya. Kalau ini yang terjadi, teman-teman ndak ketinggalan. Bisa ndak ini terjadi? Bisa. Sama plek itu nanti teman-teman perhatikan sendiri ya di rumah, itu tahunnya berapa, tahunnya 2018, lihat aja di komputer teman-teman 2018, pelajari aja di situ tuh. Itu polanya sama, mirip. Dia terjadi penurunan di sini dan polanya adalah W sama. Tinggal bentukannya aja yang kita harusnya ya, kalau lihat di polanya ini bisa jadi gitu. Kalau saya sih dari Desember itu sudah tidak yakin untuk kok di bawah 15.500, sebenarnya tidak yakin. Makanya kan nanti perlu kita lihat apakah di atasnya ini dia itu bisa memaintain dari posisi uptrendnya. Tetap kita tidak boleh lengah ya. Posisi nanti itu tuh yang paling penting adalah apakah BTC ini bisa memaintain dari posisi ini. Kan berarti posisinya nanti akan terjadi yang namanya gini ya. Ini kalau gini kan berarti nanti ini kan si benang MA99 nya itu akan pelan-pelan. Nah di sini posisinya di sini ini kan berarti nanti apakah dia bisa memaintain atau tidak di pola ini. Apa dia bocor terlalu jauh lagi? Kalau bocor terlalu jauh lagi kan berarti trap. Jadi setelah nanti di atas benang, yang teman-teman perlu perhatikan sebenarnya ada sinyalnya. Sinyalnya apalagi beda lagi ini sinyalnya. Ya sini tak buka ya sekalian ya. Jadi nanti teman-teman kalau di atas itu apa ben ngerti ndak trap atau trap. Teman-teman perlu perhatikan dua benangnya sukses. Nih, nari. Dua benangnya sukses nari dan tidak menyentuh golden ratio. Terus kita lihat yang 2021, ini sama nih, tidak menyentuh golden ratio. Bukan ini. Nah, sukses ya, walaupun setelah di sini ini ada toyibnya di sini, benturnya di sini, tapi ini memaintain bagus ini. Caranya gitu teman-teman ya. Thank you Bang Calvin. Jadi dengan seperti itu teman-teman minimal sudah tahu gambarannya. Oh, dua benang ini ternyata setelah naik sukses di atas golden ratio itu penting. Ini kalau trap itu beda teman-teman. Kalau trap kayak gini nih, ini sebentar tok ngeluwek lagi banting ya, gitu ya. Ini malah tidak nyampe, jadi dia tidak sukses sebetulnya. Nih kalau teman-teman lihat itu dua benangnya langsung tidak sukses, langsung tembus, itu berarti kecolke gitu loh. Harusnya gitu. Jadi teman-teman kalau sudah melihat konfirmasi ini si benang MA7 itu nembus, wes itu fatal ya. Ingat-ingat ya, kalau tembus MA7 itu fatal. Thank you Bang Arci. Itu sinyalnya di situ teman-teman. Benang ini memiliki arti. Jadi saya belajarnya dari benang 3 ini.
Oh gitu toh ya om ya, wis. Wah, pelajarian gampang, nanti lama-lama teman-teman kan saat, oh enak, belajar benang gue lah. Nanti simpel, trading teman-teman akan lebih simpel. Nih kalau di sini nih ya suksesnya di sini seperti ini. Dia kalau tidak sukses ini ya naik, walaupun dia nanti akan konfirmasinya tembus ini loh, nih, tembus. Sebenarnya teman-teman semua proses itu ada awalnya, perannya. Kalau kita sudah ngerti dari di sini dia nembus gini, wes alamat gitu loh sebetulnya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ini prosesnya tuh nembus, bung, ya dah. Nih di sini nih. Sebenarnya teman-teman ini sudah beberapa hari dikasih konfirmasi sebetulnya. Tinggal di sini ini seringkali itu adalah musuhnya tuh kita. Dutok musuhnya kita. Itu tenan. Di dalam trading itu musuhnya bukan market. Musuhmu adalah dirimu. Beneran saya ngomong terus terang. Musuh terbesar di dalam dunia investasi itu bukan marketnya, dirimu. Bisa ndak denial dalam dirimu itu, ngeyelnya dalam dirimu itu takluk. Dengan apa? Riwayat. Dengan ilmu. Masalahnya ada di situ. Makanya saya ndak mau pakai baper-baperan, wis feelingku ngene, wis pokoknya secara ilmu gitu ya wis tak terabas, wis tak lepasin. Aku waktunya take profit margin ya take profit margin. Naik turun wis terserah. Saya nikmati. Kalau terjadi naik lagi sudah tak take profit margin ya tak nikmati, tak buat makan-makan, tak buat happy-happy. Gitu. Jadi kita ndak baper gitu loh. Karena musuh terbesar jujur di dalam dunia investasi adalah saya secara pribadi. Harapan, nah itu harapan. Seringkali kita harapannya seperti itu ya. Tapi kita harus realistis, gitu ya. Itu penting. Bitcoin terjun bebas apa meneh gitu. Saya tak ambil minum dulu ya, sebentar. Ya, gitu ya, teman-teman. Yuk, apalagi bis setengah 12. Ya, setengah jam lagi ya. Saya soalnya biar saya istirahat, soalnya agak dingin tuh loh, kepalanya sering cekut ngono loh. So kayak migrain loh. So kayak sampai tak kasih itu terus loh. Artis, ini kedinginan loh ini. Di AC gini padahal 23 AC berapa nih? 24 kipas satu artis kayak ini. Gitu ya teman-teman. Kemungkinan bisa semuanya coba link om kalau pakai cara indikator. Nah itu saya tidak tahu eksekutif. Bilang coba dipelajari. Kalau saya memang biasanya tuh pola pakainya gini simpel gitu. Jadi saya sudah asik dengan indikator ini. Buat saya tuh simpel sekali dan apa ya, mudah untuk pemula untuk itu
dicerna juga mudah lebih gitu menurut saya. Thank you. Oh ya Bang Wahyu, makasih Bang Wahyu ya. Link ya, link ini kemarin itu ndak Bang Leo, apa sempet ana itu yang berantem berantem be investor ini piye dong? Berantemnya itu berantem tenan apa berantem apa itu? Ini juga belum ada candle bullish kok. Sama link itu sama dengan ada ini. Link sama dengan ada. Tapi ini bisa lebih dorong lebih dalam loh Bang, hati-hati Bang. Karena rekam jejak ini loh Bang. Ini belum selesai takutnya. Aku takut ya ini. Ini kalau satu mangkok lagi ini dalam loh Bang. Ini kalau satu turunan lagi karena rekam jejaknya seperti ini Bang. Takutnya kayak ada. Ini lihat. 2 kali ya. 2 kali. Nah ini takutnya. Ini belum ya, belum nyentuh soalnya. Takutnya gini. Ya kalau gini kan lebih dalam berarti. Dipantau aja, buka-buka aja tidak seperti ini. Untuk link ya Bang Leo ya. Muka-muka aja cuman sideways aja. Ya dipantau dulu aja tapi potensinya ada di lebih dalam seperti itu, punya potensi. Ya. Hati-hati aja kalau untuk link. Kalau umpamanya dia mau sideways aja di sini, Anda linknya ini, ya itu lebih bagus ya. Kamu aja yang terjadi ini dulu dikasih napas di atas golden ratio di sini mungkin. Ya mungkin trap. Tujuannya adalah 6,8 Bang. Kalau dia sukses untuk golden ratio 6,8. ASS terus SRP ya. SRP oke. Cicil aja SRP 0,32 kemarin bagus SRP ya. Karena candle bullish sudah terbentuk. Jadi tidak usah takut. Kalau saya SRP up itu kemarin beli waktu posisi 0,32. Saya kalau momentum seperti itu malah saya beli teman-teman. Ini sudah dalam ini. Harusnya selesai ya ini dan. Tapi tidak tahu ya ini panjangnya seberapa ini. Dan makanya gini loh teman-teman. Kalau untuk altcoin yang sudah turun parah, dalamnya itu kita tidak ngerti loh, tak kasih tahu. Kalau didorong dengan kondisi posisinya itu adalah BTC sideways, altcoinnya itu didorong lebih dalam, begitu koreksi BTC-nya. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Kenapa lah mau berani SRP? Nah, karena beda. SRP itu gini. Kenapa kok saya memutuskan untuk beli SRP? Itu alasannya ada teman-teman ya. Dasarnya apa? Di SRP mau di. Nah, dasarnya itu gini teman-teman. Karena saya melihat sudah ada candle bullish di sini. Makanya saya berani. Gitu ya, dasar. Tapi kalau yang lain saya belum muncul itu tidak berani. Jadi candle bullishnya itu sudah muncul 1, 2, 3. Terus ada candle bullishnya. Bullish everything apa wi? Engulfing apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya. Jadi kalau saat ini seperti ASS gimana lah ini seandainya besok ini kan berarti umpamanya tidak kuat. Ini kan jadi apa yang mau lihat seperti ini. Ini lihat ya.
sebenarnya kita itu bisa mempelajari sebuah koin. Ini satu ya, benang ya, turun ke bawah. Besoknya dikasih konfirmasi, kamu dikasih satu keputusan lagi, merah loh. Masih rak percaya meneh, merah lagi loh. Masih rak percaya meneh, merah panjang lagi loh. Ora percaya meneh kebangetan. Sebenarnya setiap penurunan itu biasanya terjadinya di atas MA 25 atau bis. Nah, ini kalau karakteristiknya dia biasanya kan di sini. Tapi bentukan karakteristik setiap koin itu beda-beda. Teman-teman bisa memperhatikan riwayatnya dia. Di mana sih dia karakteristiknya? Lah, contoh ini ya. Oh, berarti karakteristiknya juga bisa dia di bawah itu. Ya berarti teman-teman pelajari dari momentum itu. Tapi rata-rata kan di atas MA25. Cuman di sini tak yang tidak terjadi di bawah, ya ada di bawah MA25. Itu caranya mempelajari downtrendnya dia. Terus kalau posisi bull trapnya di golden ratio. Itu. Nah, sekarang yang berpotensi apa? Ini potensi trap takutnya. Kalau besok dikonfirmasi merah 2 hari, ya wis itu trap. Ya cuma maksa gitu loh. Jangan kita paksakan setelah kita ngerti bahwa reaksi marketnya modelnya seperti itu. Tapi kalau dia nanti besok tutupan candlenya hijau, ya biarin, berarti kan dia masih naik. Tapi kalau teman-teman pengen ngerti konfirmasinya dia penurunan, yaitu ekor panjang seperti ini disambut oleh balok merah, ekor panjang, balok merah lagi ekor panjang, ya 2 hari sudah cukup untuk teman-teman menahan itu, ya berarti lepas gitu ya. Itu caranya gitu. Beli mutoyib kondisi kayak gini ya dilepas. Oh, berarti bisa lebih dalam lagi, takutnya bisa lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi altcoin session saat ini yang berani baru SRP ya. Yang berani baru SRP. Yo tapi ini kayak gini, tidak apa-apa, malah ini capek. Ono C2 ini sih apik. Nunggu apa? Nunggu nanti BTC-nya selesai. Saya malah menunggu ini selesai, rampung. Kapan rampungnya lah, moga-moga seperti yang tadi kita gambar ya. Di sini dia ada balok itu ya. Bisa ya terjadi ternyata ya tadi. Yang kita gambar di sini bukan di bawah sini, bisa di sini, bisa terjadi, bisa. Polanya terjadi kalau dia gubetnya seperti itu ya. Gubetnya benang seperti itu. Saya malah tidak memikirkan pola ini. Ternyata isa ya. Saya malah tidak terpikir loh, pola ini bisa terjadi. Setelah melihat dari 18 ini baru saya ngerti. Oh iya, polanya ternyata tidak turun dia. Nih lihat, ini polanya sudah tidak turun, langsung dia ini posisi dari turun langsung dia banding ke atas. Golden ratio-nya ini lihat, teman-teman lihat apa yang teman-teman lihat saat ini. Sama, ini dari turun, ini nanti kalau mau naik dibanding ke atas langsung. Tuh, sama ya. Ya, momentumnya di sini, itunya di sini. Ya tunggu aja lah teman-teman, yang sudah beli santai aja dulu ya. Yang penting pasang jaring aja, pasang jaring di mana? Ya terserah, mau di 16.000, 15.000, 14.000, 13.000. Cicil aja ya. Nggak mau bayar utang oleh kui.
FTM sudah mulai nunggu BTC ya kayaknya, biar yang lain juga ikut. Iya betul ya, thank you Bang Kalvi. Maaf baru gabung terpangsa dua efek ya, kemungkinan ini masih dipantau. APT kalau itu tambah muatan ya, bareng-bareng sama saya. Ya siap, itu betul betul ya. Siba Bang Siba sudah tadi, Siba tunggu aja nanti kalau di 0,72 tunggu aja jaringmu di 0,72 juga. Saat ini kalau yang sudah entry ya sudah diemin dulu aja. Kalau terjadi koreksi sekali lagi belum tentu terjadi ya koreksinya ya. Ternyata kalau kita meruntut dari tahun 2018 bisa tidak terjadi loh. Ini potensinya juga bisa tidak terjadi ya. Ternyata loh. Kalau yang terjadi seperti ini, candle bullishnya munculnya nanti di sini ya, moga-moga aja. Thank you Bang Calvin. Untuk ETH itu ya udah ya teman-teman, kepala gue rada pusing. Dua. Ya ini habis ini ETH, setelah itu selesai ya. Saya sudah ada pusing ini, kurang enak, saya kedinginan saya ini teman-teman. Ini di dalam kamar ini dari tadi saya kedinginan terus dari tadi. Thank you Bang Wahyu, Bang Calvin. Ini ETH ya. Untuk ETH gimana gitu ya. Kalau untuk ETH sebetulnya kan candle bullishnya sudah muncul. Yang belum muncul itu adalah candle bullish yang serentak. BTC pun soalnya diduga juga ini di sini juga ada BTC. Cuman setengah kopling dan tidak terjadi serentak. Kemarin serentak loh ini sebenarnya tanggal 20 Desember itu sebetulnya itu mau serentak. Pada hari itu tuh mau serentak ya Bang Arci ya, pada saat itu ya kita sedang pantau ya di sini. Tapi tidak terjadi, gagal. Seharusnya itu tanggal 20 Desember itu serentak loh. Tapi gagal Bu. Ya kita tunggu aja lah. Yang itu ya dicicil gitu aja. Kalau saya secara pribadi yang prospek apa yang prospek ya SRP, yang prospek SRP karena sudah terbentuk. Kalau untuk ETH lebih baik ya pantau aja, kalau sudah dapat toyib di sini kan ya sudah harusnya murah ya. Kemarin kan kita bahas di 15 itu ya, 15.150 ya. Harusnya di sini ring ini menjadi satu pondasi lah. Susah dijebol ini. Thank you Bang Calvin. Untuk ETH di situ. Moga-moga aja di sini nanti. Ini kalau saya sudah cukup sih kalau untuk ETH ini, karena di sini sudah ada candle bullishnya. Jadi konfirmasinya sudah oke. Cuman yang berbeda adalah tidak bisa serentak semua gitu toh. Ya, sementara seperti itu teman-teman. Apa itu sharing-sharing untuk malam ini. Tetap Dior dipantau ya. Apa saya doain semuanya margin selalu, sehat selalu. Indonesia suka ilmu. Terima kasih untuk Bang Calvin, Bang Leo, Bang Arci, Bang Wahyu, juga untuk semua teman-teman yang Bang Dwi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya. Oke, selamat malam. God bless you all.